Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat koligatif dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang tidak bergantung pada suatu jenis zat yang larut, tetapi hanya tergantung pada konsentrasi partikel zat larutnya. Adapun penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Pada tekanan uap yaitu kolam apung. Air atau pelarut yang ada di kolam apung sulit untuk menguap karena tekanan uap pelarut menurun disebabkan karena konsentrasi kadar garam yang sangat tinggi. Semakin banyak jumlah zat terlarut, maka pelarut semakin sukar menguap. Dengan kata lain, adanya zat terlarut menyebabkan penurunan tekanan uap cairan karena memiliki konsentrasi zat terlarut sangat tinggi. Maka pada saat kita berenang di sini akan mengapung atau tidak tenggelam. Yang kedua, kadar garam di larut mati terjadi karena penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap sehingga konsentrasi zat terlarutnya semakin tinggi. Yang ketiga yaitu mendapatkan benzena murni. Untuk mendapatkan benzena murni menggunakan pemisahan campuran dengan distilasi bertingkat dengan menggunakan prinsip perbedaan tekanan uap antara zat pelarut dengan zat terlarut. Sifat kedua yaitu kenaikan titik didih. Yang pertama, air yang dipanaskan hingga mendidih, yaitu air mendidih menyebabkan terjadinya penguapan di seluruh bagian zat cair. Titik didih zat cair diukur pada tekanan 1 atmosfer. Yang kedua yaitu distilasi. Distilasi adalah suatu pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan tingkat volatilitas pada suhu dan tekanan tertentu. Dasarnya utama pemisahan dengan cara destilasi adalah perbedaan titik didih cairan pada tekanan tertentu. Yang ketiga yaitu penambahan garam saat memasak makanan, yaitu menambahkan garam ke air sebelum atau pemanasan akan meningkatkan titik didihnya sehingga suhu air saat mendidih akan terjadi lebih panas daripada yang seharusnya. Dengan demikian, pemasakan dapat dilakukan lebih lama dan pada suhu lebih tinggi agar makanan bisa lebih merata matangnya dan lebih lunak. Pada sifat ketiga yaitu penurunan titik beku. Penerapannya yaitu yang pertama, pembuatan es krim yang lembut. Pembuatan es krim dengan campuran es dan air dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurunan titik beku larutan, sehingga terjadinya proses permindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Penerapan yang kedua yaitu anti beku pada radiator mobil. Di daerah beriklim dingin, ke dalam air radiator biasanya ditambahkan etilen glikol. Di daerah beriklim dingin, air radiator mudah membeku. Jika keadaan ini dibiarkan, maka radiator kendaraan ini akan cepat rusak. Dengan penambahan etilen glikol ke dalam air radiator, diharapkan titik beku air dalam radiator menurun. Dengan kata lain, air tidak mudah membeku. Yang ketiga yaitu anti membeku untuk mencairkan salju. Untuk mencairkan salju yaitu dengan mencampurkan garam natrium klorida dan kalsium klorida. Penaburan garam tersebut dapat mencairkan salju. Semakin banyak garam yang ditaburkan akan semakin banyak pula salju yang mencair. Yaitu tekanan osmotik. Yaitu yang pertama penerapannya penggeriputan jari. Peristiwa tersebut karena proses terjadi karena proses osmosis. Kulit jari-jari kita menyerap air dan mengembang atau membengkak sehingga mengakibatkan jari-jari menjadi keriput. Adapun penerapan kedua yaitu dapat membantu mengawetkan makanan. Pada proses tersebut terjadi karena keduanya mengandung garam dan gula dalam proporsi tinggi, berfungsi sebagai pengawet alami untuk buah dan sayuran. Penggunaan garam dan gula yang tinggi menyebabkan hipertonik terhadap sel bakteri, menyebabkan sel bakteri kehilangan air. Pada penerapan ketiga yang terakhir yaitu terapan terasa haus saat makan makanan asin. Hal ini terjadi karena garam adalah zat terlarut dan
saat terlarut, dan setelah kita banyak mengkonsumsi garam, sel kita menjadi terkonsumsi dengan garam. Hal ini yang memicu proses rasa haus. Cukup sekian yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.